sahabatku Cita Dewi, kali ini kalian ketemu lagi bareng aku. Nah kali ini aku akan buat suatu acara yang seperti waktu ini aku udah bilang. Jadi acara itu adalah OR, bukan obrolan rumah Agung Asep sama aku Cita Dewi. Tapi OR kali ini adalah obrolan rame barengku Cita Dewi. Jadi kali ini aku punya narasumber yang sangat luar biasa dan kalian pasti bakal tahu semuanya. Beliau tiada lain adalah seorang sesepuh senior daripada pelawak Bali. Langsung saja kita, aduh agak gugup nih Cita nih, mewawancarai beliau. Om Swastiastu, Tu Haji. Udah pada tahu kan, baru lihat aja udah pada tahu. Ini adalah kalau di pemeran drama Gong itu terkenalnya Komang Apel. Komang Apel. Nah Tu Haji, aduh senang banget nih tiang nih. Tu Haji mau diwawancarai, mau tiang oba abe lah sedikit gitu loh, orang arek ya biar kayak telur lah ya, biar enak ya. Jadi santai aja Tu Haji ya, biar nggak tegang juga. Biar nggak rusak saja. Oh enggak. Maksudnya biar nggak apa namanya tegang gitu Tu Haji. Karena kan situasi sekarang boleh kan diubrak-abrik asal jangan rusak muka gitu. Saya. Oh gitu. Wah, susah kalau ngajak pelawak guys. Kalau di Jakarta nih pelawaknya udah setingkatan ya, bisa dibilang udah kayak apa tuh Ji? Sri Mulat ya tuh Ji ya. Ya, kita kan pernah juga main di Sri Mulat. Oh, ya? Di Art Center sama Sri Mulat, Wah, Tukul, sama Tukul, Asmuni, Ribut, Gogon itu tahun 2000 itu. Tahun 2000. Ya, wah, aku nggak tahu itu guys. Jadi ini Tiang mau tanya tuh Haji, sebenarnya kelahiran tahun berapa sih? Ya, kelahiran tahun 47 saya. 1947. 47. Berarti kalau dihitung sekarang ini udah 73 tahun. 73 tahun, ya ampun guys. Ya masih muda lah. Masih muda, beda lah sama Tiang ya. Lagi berapa lagi 15 tahun beda tuh Haji ya. Jadi umur boleh tua tapi semangat tetap muda. Nah, saya tidak pernah merasa tua. Tidak pernah merasa tua? Iya. Berarti itu kuncinya biar awet muda ya? Iya. Tidak pernah merasa tua? Tidak pernah merasa tua dan tetap berkarya. Tetap berkarya? Iya. Oh, iya. Jangan loyo. Jangan loyo, benar-benar. Tuh Haji ini anak keberapa kalau boleh saya tahu? Saya anak pertama dan anak terakhir. Anak pertama, jadi saudara sendiri? Sendiri anak tunggal. Sultan. Pewaris nih guys, Sultan. Oh, Tuh Haji anak pertama. Saya begitu ada dalam kandungan, saya punya orang tua, ayah, sudah stroke. Oh gitu. Ya, jadi akhirnya beliau sakit terus gitu. Jadi cuma tunggal aja, nggak apa-apa Tuh Haji. Nggak punya nyamuk. Itu artinya jadi sultan gitu loh, pewaris tahta. Nah, ngomong-ngomong nih Tuh Haji itu memang ada darah seninya atau memang Tuh Haji yang memang terjun langsung ke seni gitu loh? Nah, begini, dulu kan di Banjar orang bikin janger. Ya, saya sebenarnya pemalu, betul-betul pemalu. Tapi karena arahan dari klien itu kita harus ikut di dalamnya, saya terpilih sebagai pemeran utama. Wah, saat itu langsung pemeran utama? Ya, jadi ada janger itu kan ada ceritanya. Ada ceritanya, saya jadi pemeran utama. Kalau dulu itu janger itu kan kecak sama janger gitu. Ya. Tuh Haji juga jadi kecaknya? Nah, jadi langsung lakonnya. Oh gitu. Lakonnya pemeran utamanya saya. Waktu itu kan saya masih ganteng. Itu tahun berapa Tuh Haji? Itu tahun berapa? Itu tahun 64, 65 itu. Berarti umurnya Tuh Haji sekitar 20-an dah ya? 20, ya 25-an gitu dah ya? Mungkin ya 19-an. Oh 19? Gitu. Oh iya. Ya masih muda. Masih ganteng, masih ramping gitu. Tuh Haji itu apa namanya, pendidikannya itu memang di seni atau gimana? Apa seni itu? Nggak ada, cuma ini otodidak. Oh otodidak guys. Jadi nggak ada sekolah seni gitu? Nggak ada. Oh berarti cuma memang iseng-iseng itu akhirnya jadi gitu. Nah terus kok bisa jadi Komang Apel gitu loh. Ini kan terkenalnya itu dulu tuh Tiang paling suka nonton drama Gong. Nah pasti ya semuanya tahu drama Gong. Itu Tuh Haji kok bisa sampai dikenal sebagai Komang Apel. Padahal kan namanya Tuh Haji Ide Bagus kan gitu. Siapa sih nama Tuh Haji sebenarnya? Ide Bagus Rake Pujana. Ide Bagus Rake
Hujana. Kok bisa jadi Komang Apel? Kan bukan anak ketiga, anak pertama. Nah, kok bisa Komang Apel? Nah, penasaran kan? Itu kan nama panggung ya, nama panggung. Jadi dulu saya di drama Gong di Kesiman, saya jadi anak muda juga. Pemeran anak muda. Terus di Kesatria Swastika Budaya di Puri Satria dengan beliau almarhum Cokorda Bagus Sayoga. Itu saya jadi Raja Budoh di sana pernah. Oh, jadi Raja Budoh ya. Setelah itu akhirnya beliau, Gus jadi pelawak kan nih. Ajak Roy. Di sanalah ada nama Komang Apel. Itu yang buat nama Komang Apel di Kesiman? Ya saya sendiri. Oh, sendiri. Apel itu bukan buah apel. Apel akulah pemuda ekonomi lemah. Wah, ada panjangannya. Apel akulah pemuda ekonomi lemah. Oh. Sing lapis. Jadi pergino ke mau main minta gini biar pang payunya kan. Benar-benar. Terus Komangnya? Ya itu kan istilah ngawak itu gitu. Pang. Biar gampang orang mau manggil Komang gitu. Oh, jadi kayak gitu. Kalau manggil Wayan Apel kurang asanya. Kalau Gus Apel. Kurang juga. Tapi juga. Komang Apel lebih lebih kelihatan lebih enak gitu lebih enak. Karena kan banyak memang sekarang itu kalau sekarang itu banyak yang istilahnya beli Komang, Komang gitu ya. Berarti anak ketiga itu lebih istimewa berarti ya. Berarti itu aja sama Tiang nggak istimewa ya. Tiang anak keempat ketet berarti ngetet-ngetetin mantan ya. Oh jadi gitu asal namanya guys. Apel anak akulah pemuda ekonomi lemah. Ekonominya benar-benar lemah apa enggak tadi? Dulu nih. Dulu memang lemah. Dulu lemah. Saya sepeda gayung aja enggak punya. Oh, dulu memang lemah. Iya, saya terus terangnya. Dari SD saya cari makan sendiri, ngukir togok saya. Wih. Jadi pemahat. Pematung gitu. Ya. Datang dari ini, saya kerja di UNUD ya, di Fakultas Hukum. Tahun 64 saya kerja di Fakultas Hukum. Iya. Pulang dari kantor, terus ini notok togok saya. Memang di daerah saya di Banjarujung itu kan semua pengrajin itu. Itu. Berarti itu aja memang udah mandiri dari kecil ya? Iya, tanpa orang tua kita. Ibu sama ada, Ibu ada. Ya, Aji sakit. Saya masih teruna, Aji meninggal itu. Oh gitu. Ya, tapi kondisinya begitu saya lahir, Aji sudah stroke sampai saya teruna udah kerja di fakultas, beliau meninggal. Gitu. Sedih pasti ya. Ya. Sangat. Setiap ada wartawan mewawancarai menanyakan orang tua, saya pasti nangis. Ya. Kalau sekarang jangan nangis. Nggak boleh nangis-nangis. Balik lagi ke topiknya. Tuh Aji kan dikenal sebagai Mang Apel nih. Nah, gimana sih rasanya saat itu dikenal banyak orang? Waktu Tuh Aji pentas, pertama kali pentas Mang Apel di mana? Di Art Center langsung? Kan kita waktu janger itu kan pentas di desa-desa, pernah ke Bumbungan, ke Lungkung, pernah keliling dah itu waktu itu. Habis itu baru ningkat di drama Gong di drama Gong macam-macam itu ada Panji Budaya, Triloko Budaya, terus Bedang Bali Timur gitu. Yang Tiang paling tahu Tuh Aji tuh waktu Dolar, Petro sama Dadap yang jadi petinju itu. Oh, itu ya itu Tiang tahunya. Tapi kan apa namanya sebelum itu kan udah banyak gitu loh modelnya ya. Nah, itu udah dari tahun berapa Tuh Aji dikenal sama masyarakat gitu loh. Maksudnya pentas di Art Center atau udah sebelum pentas di sana? Oh, sebelum itu kan mungkin tahun 70-an itu, 75 apa 7, saya lupa tahunnya itu saya. Itu udah kita keliling di Bali itu kan keliling, saya sampai ke pelosok-pelosok. Bali semuanya? Iya, di Singaraja, Karangasem, ke Gilimanuk, hampir bisa dibilang semua, jalan belum diaspal, masih batu-batu gini. Nah, saya sudah keliling naik truk. Pertanyaan yang sensitif.
waktu nari itu dapat uang apa enggak tuh? Ya dapat dong, cuman sedikit. Sifatnya dulu kita ngayah gitu. Ngayah ya. Apalagi di pura itu ya kita ya sedikit sekali gitu. Mau nanya berapa sih honor pertama kali tuh Haji dapat nari jadi lawak? Berapa? Saya jadi malu. Mau tahu nih. Zaman dulu. Banding jawab apa enggak itu? Aduh, Pertama kali dapat uang. Dapat uang dari ngelawak. Aduh, berapa ya, lupa saya. 1 juta ya? 1 juta. 15.000 paling banyak itu. Tapi 15.000 saat itu kan udah luar biasa tuh Haji. Aduh, susah itu. Kalau dulu tuh kita nggak pernah ngitung honor itu dulu. Gitu ya, yang penting dapat nari ya. Saya nggak pernah nuntut waktu itu. Ada tukang baginya itu. Saya dikasih sekian, saya nggak ngitung berapa masuk ke tas gitu. Iya. Tapi Saya kan, sudah bersyukur. Sudah diberi kesempatan untuk menghibur masyarakat. Itu obat yang paling utama buat saya. Saya bisa membahagiakan orang lain gitu. berarti apa namanya Tuh Haji ini memang mengalir begitu saja ya seninya ya. Jadi nggak ada sekolah di apa namanya kayak sekarang kan ada SMKI, ISI gitu enggak ya. Mengalir begitu saja. Nah, pasti ada pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan ya, dan yang tidak terlupakan. Yang menyedihkan deh dulu selama menjadi seorang pelawak. Mudah-mudahan ingat. Kalau bilang sedihnya banyak sedih. Banyak. Tapi yang paling menyedihkan waktu pentas di Tabanan. Waktu di Tabanan. Di lapangan Alit Saputra itu. Saya dengan Widi Widiano, dengan Petruk Dolar, sama Alit Adiari, band saya di sana, Apple Band. Begitu keluar jangernya, panggung roboh. Jebol gitu? Jebol panggung. Kok bisa? Ya begitulah, stagernya itu gimana cara pembuatan panggung kita nggak tahu, itu langsung jebol. Sound system hancur semua. Untung pemain band tidak kena strum listrik. Berarti itu masih ada orang ya di panggungnya itu? Ada masih orang? Sedang pentas, jangir, senang itu. Ya ampun, meglebok istilahnya guys. Ya panggung jazz. Sudah mau beraraan sudah. Mau beraraan. Oh jadi itu yang paling menyedihkan. Aduh, itu yang tidak bisa dilupakan ya. Aduh, betul itu. Lagi penonton ngomel lagi. Itu penontonnya ketawa atau gimana tuh? Marah-marah, malah kita dimaki-maki. Mestinya kan dia kasihan dengan kondisi seperti itu. Malah kita dimaki-maki waktu itu. Terus saat itu gimana? Bagaimana caranya menanggulangi? Kan udah posisinya udah berat jatuh. Sudah nggak bisa dilanjutkan. Selesai. Sudah. Saya pulang dah sendiri, saya mau pakai mobil sendiri. Waduh, sambil sempoyongan dah gini. Aduh, untung nggak ada yang sampai luka-luka serius ya. Nggak ada. Nah, itu yang menyedihkan. Ya. Kalau yang menyenangkan banyak. Oh, banyak, nggak perlu udah dihitung itu. Tuh Haji ketemu sama istrinya di dunia lawak atau gimana? Nggak, cuma nggak ya. Lelating orang. Nggak usah malu, kan banyak tuh juga, siapa tahu kan karena Tuh Haji bergelut di seni, jadinya kan itu yang menyenangkan, bagian dari yang hal yang menyenangkan. Enggak ya. Berarti beda cerita, beda alur. Dia lain itu. Nah, kalau pengalaman yang menyenangkan deh sebagai pelawak. Nggak ada. Wih, nggak ada guys. Ya ampun, sampai nggak ada yang menyenangkan. Bener tuh Haji. Ini teraneh. Bisa nggak ada yang menyenangkan? Kok bisa gitu? Nggak ada yang menyenangkan? Aduh. Jadi pelawak kalau menurut orang itu kan kita happy terus. Benar. Banyak yang bilang kita happy terus, benar. Tapi kenyataannya, jadi pelawak itu pusing. Sudah terjadi. Satu pengalaman. Ya. Di Bali Beach saya pernah pentas. Kita janji sudah on di sana jam 7 malam. Benar. Ada wedding. Iya. Saya sudah kasih tahu teman-teman jam 6 kita di sana. Jam 7 sekali nak tekel. Coba bayangkan ini
Mekeplang nas saya itu. Itu kok bisa nggak datang gitu? Akhirnya datang, Heeh. sana kita sudah sampai di sana dimarah-marahi sama panitia. Itu drama gong atau gimana? Nggak, Lawak. lawakan aja. Lawak saya kita personil berapa itu 3 orang, 4 orang itu. Itu betul-betul gini otak saya. Berarti apa namanya, bisa dibilang ngeruat ya tuh Haji ya? Iya. Ngeruat ya, apalagi memanage-nya itu ya. Yang kedua, di hotel di Sanur, di hotel apa namanya itu, di Sanur saya lupa ya. Saya lupa nyanggupin jadwal. Saya ke Singapura. Saya di Singapura. Terlalu banyak job. Ditelepon sama istri. Sudah ditunggu sama teman-teman pelawak main di Sanur Beach. Mekeblak pelengan saya di Singapura untuk cari tiket, dapat cari tiket Langsung pulang. Sampai di rumah jemak tas langsung berangkat, panitia landang buang yang di Sanur Beach. Si teko-teko pelawak ini sampai di sana langsung main kita. Coba bayangkan gimana stresnya otak jadi seorang pelawak. Jadi guys ya, ini tuh Haji bercerita dia pengalamannya ternyata jadi pelawak itu nggak menyenangkan gitu. Bebannya banyak katanya yang dipikul. Ya, benar ya. Iya. Selain beban lawakan juga kadang kita beban batin juga tuh Haji ya. Betul. Ya, tidak bisa menempati pementasan dengan baik gitu ya tuh Haji ya. Ya sama tuh Haji. Aduh, pengalaman macam-macam pokoknya menyedihkan. Ramagong juga begitu. Nah, Saya di negara, aduh, Leonardo nih. di negara Leonardo, guys. mestinya kita pentas jam 9, jam berapa, jam 12 baru sampai di sana. Ban pecah. Itu Bukan ban pecah, kenapa? nunggu pelawak Gus Pangot itu. Pulas ya cuma. Waktu itu kan belum ada HP, belum ada gini, komunikasi susah. Kita menunggu dia. Akhirnya datang begitulah. Ke negara sampai di sana masyarakat sudah begini. Wah, terak kita diginikan. Iya. Panitia marah-marah. Kecewa ada istilahnya. Untungnya begitu turun langsung mekamal pelawak, payas. Duluan pelawak gitu, akhirnya kita keluar ketawa penonton, terobatilah sakit hati mereka gitu. Terkadang kan penonton tidak mau tahu bagaimana perjalanan kita. Terkadang penonton kan mereka ya siap untuk nonton. Iya, gitu. on time. Iya, jadi dia nggak pernah tahu bagaimana perasaan kita dari rumah, dari perjalanannya itu. Iya benar-benar. Tapi itu aja ya. Nah, balik lagi Dramagong ya. Itu kan Dramagong itu bisa dibilang dikatakan punah tuh Haji. Benar nggak? Kalau dikatakan punah, ini baru lagi semenjak ada PKB baru dimunculkan lagi karena nggak ada peminatnya tuh Haji. Begini menurut saya ya, kalau dibilang orang tidak senang nonton drama, nonsen itu. Buktinya PKB sampai tidak kebagian tempat duduk di sana. Benar. Jadi minat penonton sama Dramagong tetap ada. Cuma kendalanya sekarang kan kalau orang ngupah Dramagong perlu tempat yang besar, wandilan, biaya yang tinggi, durasi yang terlalu lama. Kita pentas 4 sampai 5 jam. Iya, benar. Sekarang kan orang ingin praktis ya. Buktinya kan les. Kita cuman ya 4 orang, 3 orang itu jadi, durasi 1 jam 2 jam sudah bisa menghibur. Dan jadi nggak bawa penabuh juga tuh aja ya, cuma bawa ini aja keyboard aja. Keyboard aja sudah beres. Kalau Dramagong kan harus bawa gong, ada wantilan, perlu kursi-kursi yang banyak, perlengkapan yang luar biasa. Sebenarnya itu tidak punah. Ya, hanya saja mungkin ya itu dah tempatnya gitu ya modelnya. Saya jadi pembina Dramagong di provinsi, jadi juri langsung. Saya melihat ke desa-desa itu. Jadi anak-anak muda itu mau dia jadi pemain. Jadi berarti mereka juga tetap mencintai
seni budaya kita. Artinya mereka tetap tertarik. Tetap tertarik. Hanya saja mungkin peluangnya untuk Pentas, ngebom itu ya, ya, itu ngebom itu yang nggak ada. Jadi karena kesempatan untuk pentas ya, itu sing ada man gitu ya. Iya, iya. Oke deh Tuh Haji, balik lagi ya Tuh Haji ya. Nah, bagaimana sih pendapat Tuh Haji? Nah sekarang bertanya di masa saat ini. Tuh Haji ini kita termasuk Tuh Haji udah berapa tahun nih? 74 tahun udah bilang ya. Berarti kan sudah pernah melewati yang namanya Gunung Agung meletus 2 kali dong ya. Waktu ini juga meletus kan 2017. Itu udah 2 kali. Nah sekarang ada kayak gini, pandemi kayak gini. Nah gimana Tuh Haji menghadapi Gumi Carejani seperti saat ini? Bagi saya ya, karena saya lahir di saat paceklik. Jadi paceklik susah untuk cari makan waktu dulu tuh nasi cacah. Nasi cacah itu. Ya, dengan sedikit sekali beras. Tapi cacahnya banyak ini. Campurannya kita makan tuh agak pahit ya. Agak pahit-pahit gitu. Terbiasa hidup saya sengsara. Sekarang ini lebih sengsara. Mana lebih sengsara? Berarti sekarang lebih sengsara. Karena dulu kan kita mikir masalah makan aja, susah makan. Sekarang cari makan susah, takut dengan penyakit, kita wabah itu. Kemana-mana kita dibatasi, kemana kita juga takut. Yang ditakut di Singkarwan. Seperti musuh itu, kalau musuh nyata datang dari selatan, kan kita bisa mulai ngangin. Iya benar. Sekarang musuh tidak menentu di mana dia, siapa dia, itu kita tidak tahu, malah lebih ngeri sekarang gitu. Berarti selama Tuh Haji selama 74 tahun udah bilang ya, berarti ini yang paling mengerikan. Ini yang paling mengerikan. Karena antara hidup dan mati itu. Apalagi Tuh Haji kan kategori yang harus lansia. Iya, hati-hati dengan virus ini kan. Ya. Nah, bagaimana cara Tuh Haji ini modelnya menghadapinya gitu loh. Ya, saya kan apakah Tuh Haji stres gitu, apakah Tuh Haji diam aja di rumah, karena kan kita dibatasi Tuh Haji, nggak boleh ngapa-ngapain. Saya terus terang aja di rumah sih di rumah, tapi sekali tempo saya ambil mobil keliling, saya cari teman, ya mungkin kita berdua gitu, ya bertiga paling banyak, kita membatasi untuk gini. Tetaplah dengan sesuai protokol kesehatan ya. Jadi ada pakai masker. Nah, sekarang kan tidak pakai masker ya, ini karena cara. Jadi pertama ya kuncinya saya orang tua ini harus happy kita. Benar. Happy. Apalagi kita bisa tersenyum, ketawa, bernyanyi itu nilainya tinggi sekali. Nyanyi ya? Iya. Saya tiap hari di kamar mandi mau Banten saya mau tetap mengenik. Nyanyi? Ya. Ya nyanyi, terserah mau ke kawin atau apa yang bisa. Ya sambil jalan nating kini bokor. Dan mas tetap saya gitu. Jadi di kamar mandi rumahnya lagu pop atau apa, pokoknya happy, buat suasana happy. Berarti intinya Tuh Haji menikmati lah ya. Iya. Menikmati, pokoknya berusaha hidup lah berdampingan kan kayak gitu sekarang. Hidup berdampingan dengan Mbak Nonanya ini gitu ya, tetap ini ya, iya benar-benar. Nah, aman. Kalau kita nggak bisa bilang apa, benar-benar kita orang bisa. Kita harus bersyukur aja. Benar, sudah diberi kesempatan masih bernafas sampai saat sekarang ini. Nikmatilah hidup itu. Saya terus terang aja, kalau sekilas ya mengingat Dadap, Kiul, Gangsar, Dolar, pelawak-pelawak lain itu yang dulu kita ajak gerada-geruduk gitu. Dia sudah almarhum. Jadi sekilas ada rasa sedih, bahkan saya bisa meneteskan air mata saya.
Teringat ya. Kembali saya ingat. Sedih guys. Jadi aduh, ini karena kelompok grupnya Tuh Haji ya, ada Dadap, Gangsar, itu ada siapa lagi Tuh Haji? Yang jadi Raja Budo itu juga ya Tuh Haji ya? Yudana. Yudana. Siapa lagi? Banyak itu. Banyak ya. Ya, di apa Gangsar Gingsir. Nah, ini Tuh Haji di antara grupnya Tuh Haji yang masih tersisa Tuh Haji, Petro itu ya? Itu aja ya? Petro, ya Gustopo masih ada Pak Pujo, Berai Kalam yang sudah lanjut usia juga masih beliau bertahan beliau, itu. ya. Itu apa Bu Mongkek itu juga ya? Mongkek masih ada. Oh iya, itu masih ya, ada Sukerti guys. masih ada. Jadi kayak Dolar, Dadap itu udah duluan ya. Ya. Saya juga dulu sempat cuma ketemu sama Dadap aja pernah di Sukawati waktu itu. Habis itu di mana kadang itu pokok daerah Gianyar sempat nari lah sama beliau juga. Ya. Ya, kita kan harus mengenang juga ya Tuh Haji ya. Ya sekilas kalau itu kalau diingat pasti. Ya Tuh Haji, nggak boleh sedih-sedih. Sekarang Tiang mau nanya juga sama Tuh Haji nih, kasih pesan sama kesan buat anak-anak muda biar mereka juga tetap semangat meskipun dalam keadaan seperti ini. Tuh Haji berikan pesan-pesan sama anak-anak muda dengan masyarakat juga semuanya. Ya, dengan situasi seperti ini ya kita terus terang aja jangan menyerah. Menghadapi hidup ini kita harus tabah dan berpikir secara positif. Apa yang bisa kita kerjakan untuk bisa bertahan hidup. Dan jangan berbuat hal-hal yang merusak, yang aneh-aneh, hindari narkoba dan lain sebagainya, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Positif lah, mungkin ya bisa bertani atau berbuat sesuatu, pedagang apa gitu ya. Intinya beralih profesi lah beralih ya. profesi, jangan pikiran wah begitu saja. Mulai kita diajarkan dengan situasi corona seperti sekarang ini, diajarkan kita pola hidup sederhana gitu. Ya benar-benar. Karena ini semua berdampak ke semua ya Tuh Haji ya, mendunia ya. Jangankan kita rakyat kecil gini ya, pengusaha-pengusaha besar juga merasakan dampaknya itu. Benar. Mereka kesusahan. Nah, Tuh Haji sama sahabat Kucita semuanya, Tuh Haji nggak sendirian aja. Nanti Tiang mau datengin orang juga Tuh Haji. Ah, masa? Iya, pokoknya Tiang mau mengurik kok bisa sih Tuh Haji kenal dia. Sejauh mana sih kedekatan Tuh Haji sama Siapa orang ini? kira-kira tuh? Coba Tuh Haji, kira-kira lebih dekat sama siapa dulu gitu loh. Kira-kira kan kalau yang di apa namanya yang di dalam puri kan udah ya dia yang melihat kita Tuh Haji. Ya, Kita kan nggak dia bisa melihat dia Tuh Haji. Ya, Yang dia masih ada nih Tuh Haji mungkin yang Tuh Haji. ada. Iya, pokoknya buat teman-teman kita bakal adain pertemuan yang sangat luar biasa dan mengurik orak-arik seperti telur yang Kucita bilang tadi biar jadi sedap. Itu nanti Kucita mau pertemukan Tuh Haji dengan seseorang. Nah, seseorangnya itu siapa? Tetap di channelnya Gus Menir di OR, obrolan ramai bareng Kucita Dewi.